Luar biasa, seru dan menegangkan. Hasil Persib Bandung versus Dewa United di lanjutan BRI Super League. Tonton video sampai habis ya guys. Persib Bandung langsung menunjukkan intensitas permainan yang sangat tinggi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Sejak menit-menit awal, pasukan Maung Bandung tampil agresif menggempur pertahanan Dewa United tanpa memberikan ruang bernafas sedikit pun. Tempo permainan yang diciptakan Persib membuat Dewa United lebih banyak bertahan sembari mencari celah untuk melepaskan serangan balik cepat. Dukungan penuh dari puluhan ribu bobotoh yang memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api semakin memompa semangat para pemain untuk menekan lawan sejak detik pertama. Di lini tengah, Tom Hai tampil sebagai otak permainan Persib Bandung. Gelandang kreatif yang juga menjadi andalan timnas Indonesia itu memainkan peran vital sebagai pengatur ritme sekaligus kreator serangan. Pada menit ke-20, Hai memperlihatkan visi permainan yang sangat matang. Dari wilayah sepertiga akhir lapangan, ia mengirim umpan lambung berkualitas tinggi ke dalam kotak penalti Dewa United. Bola tersebut diarahkan dengan sangat presisi menuju William Barros, penyerang Persib yang berada dalam posisi ideal untuk mengeksekusi peluang. Barros mencoba memantulkan bola ke arah Andrew Jung yang sudah berdiri menunggu tepat di depan mulut gawang. Situasi ini sempat membuat para pendukung tuan rumah menahan nafas karena tampak seperti peluang emas yang bisa mengubah skor. Namun, bek Dewa United bergerak cepat dan sigap menyapu bola sebelum Jung sempat menuntaskan peluang tersebut. Upaya Maung Bandung untuk memanfaatkan situasi sepak pojok setelah penyelamatan itu pun belum membuahkan hasil meski tekanan demi tekanan terus mereka lancarkan. Pada menit ke-30, Persib kembali mengancam melalui kaki Sadil Ramdhani. Winger lincah itu mendapatkan kesempatan mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kanan area pertahanan Dewa United. Sadil yang dikenal memiliki kemampuan tembakan jarak jauh dan bola mati yang akurat langsung melepaskan tendangan keras mengarah ke gawang. Namun, kiper Dewa United, Sonny Stevens, tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting. Ia terpaksa meregangkan tubuhnya untuk menepis bola, memastikan gawangnya tetap aman dari kebobolan. Di sisi lain, serangan balik yang dicoba Dewa United melalui trio Taise Marukawa, Rafael Struijk, dan Alexis Mesidoro tidak memberikan ancaman berarti. Kehadiran mereka di lini depan memang kerap menimbulkan kewaspadaan, namun rapatnya koordinasi lini belakang Persib membuat setiap upaya tersebut bisa diredam dengan baik. Hingga babak pertama usai, kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum, menciptakan tensi tinggi di antara para pemain dan pendukung yang menantikan gol pembuka. Persib sebenarnya tampil cukup dominan selama 45 menit pertama, namun absennya beberapa pemain pilar tampak memberi pengaruh pada variasi serangan mereka. Pada pertandingan pekan ke-13 Super League ini, pelatih Persib harus kehilangan Luciano Guaicochea yang masih menjalani sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Selain itu, Adam Alis juga tidak dapat diturunkan karena mengalami cedera, membuat dinamika di lini tengah sedikit berbeda dari biasanya. Meskipun begitu, para pemain yang diturunkan tetap berusaha keras menampilkan performa terbaik agar Persib dapat meraih poin penuh di kandang sendiri. Memasuki babak kedua,
Persib Bandung meningkatkan intensitas serangan mereka secara signifikan. Para pemain langsung mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan total ke wilayah pertahanan Dewa United. Langkah ini menandai perubahan strategi yang lebih agresif, menunjukkan bahwa Maung Bandung bertekad kuat untuk memecah kebuntuan dan memastikan kemenangan di depan para pendukung setianya. Dengan tempo yang semakin cepat serta aliran bola yang lebih dinamis, Persib berusaha menekan Dewa United dari berbagai sisi, berharap dapat menemukan celah yang tidak mereka temukan sepanjang babak pertama. Evaluasi untuk tuan rumah. Persib Bandung menunjukkan identitas permainan yang cukup jelas sejak awal pertandingan, yaitu dominasi melalui penguasaan bola, intensitas tekanan tinggi, dan upaya menekan Dewa United dengan serangan dari berbagai sisi lapangan. Namun, meskipun secara visual permainan mereka terlihat kuat, evaluasi yang lebih mendalam menunjukkan bahwa Persib belum sepenuhnya mampu mengubah dominasi tersebut menjadi produktivitas yang nyata. Babak pertama yang berakhir tanpa gol menggambarkan bagaimana Persib sebenarnya memiliki kontrol penuh atas tempo pertandingan, tetapi masih belum optimal dalam memanfaatkan peluang yang tercipta. Tom Hai sebagai motor permainan di lini tengah sudah menjalankan fungsinya dengan sangat baik dalam hal distribusi bola dan menciptakan peluang, tetapi minimnya variasi di lini depan membuat kreativitasnya tidak sepenuhnya terwujud dalam bentuk gol. Umpan-umpan terukur Hai, termasuk umpan lambung ke William Barros, menunjukkan bahwa secara struktur permainan Persib sudah berada di jalur yang tepat, namun eksekusi para pemain depan belum mampu memberikan hasil yang maksimal. Ketiadaan pemain penting seperti Luciano Goicoechea dan Adam Alis semakin memperlihatkan bagaimana Persib harus mengandalkan improvisasi para pemain pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Tanpa Goicoechea yang biasanya menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, serta tanpa Adam Alis yang memiliki kemampuan menerobos pertahanan melalui dribbling dan pergerakan tanpa bola, beban kreativitas sangat bertumpu pada Tom Hai dan Sadil Ramdhani. Hal ini menyebabkan pola serangan Persib cenderung mudah dibaca oleh Dewa United. Ketika serangan dibangun melalui sektor sayap, bola cenderung diarahkan ke Sadil untuk mencari ruang tembak atau menciptakan crossing. Namun, Dewa United cepat menyesuaikan diri dengan menumpuk pemain di sekitarnya, sehingga Sadil harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan ruang. Bahkan, ketika Sadil berhasil mendapatkan kesempatan melalui bola mati, seperti tendangan bebas kerasnya yang ditepis Sonny Stevens, hal tersebut lebih mencerminkan kemampuan individu daripada hasil dari manuver taktik yang terstruktur. Secara struktural, lini tengah Persib sebenarnya tampil solid dalam menjaga ritme permainan. Mereka mampu mengalirkan bola dengan sabar dan sabar membangun serangan dari bawah. Namun, ada kecenderungan bahwa aliran bola menjadi repetitif dan mudah diantisipasi karena kurangnya variasi pergerakan dari para penyerang. Barros dan Andrew Jang bekerja keras dalam duel udara dan berusaha menciptakan ruang. Tetapi, kurangnya koneksi antar depan membuat peluang yang tercipta mudah dipatahkan. Situasi umpan pantul Barros ke arah Jang yang kemudian berhasil disapu bek Dewa United merupakan gambaran dari potensi yang belum tergarap maksimal. Jika komunikasi dan timing pergerakan para pemain depan lebih sinkron, peluang tersebut seharusnya bisa berkembang menjadi gol. Ketiadaan variasi serangan juga terlihat dari minimnya kombinasi segitiga cepat atau penetrasi dari lini kedua, yang seharusnya dapat membantu memecah blok pertahanan Dewa United yang cenderung rapat dan disiplin. Dari sisi pertahanan, Persib sebenarnya memainkan pertandingan yang relatif bersih dan terstruktur. Para bek mampu menjaga kedalaman, mengantisipasi pergerakan tiga pemain berbahaya Dewa United, Marukawa, Struik, dan Mesidoro yang biasanya mampu memberikan ancaman lewat serangan balik cepat.
Kedisiplinan lini belakang Persib patut diapresiasi karena mereka tidak hanya mampu mencegah Dewa United menciptakan peluang berbahaya, tetapi juga menjaga momentum permainan tetap berada dalam kendali Persib. Meski begitu, ketika sebuah tim sudah mendominasi sedemikian rupa, tugas lini belakang bukan hanya menjaga gawang tetap aman, tetapi juga mendukung konstruksi serangan. Dalam hal ini, para bek Persib masih bisa meningkatkan frekuensi overlap dan progresi bola agar serangan lebih variatif dan tidak hanya bergantung pada lini tengah serta pemain sayap. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Persib meningkat signifikan, menunjukkan niat untuk memecah kebuntuan dan mengubah dominasi menjadi keunggulan. Namun, peningkatan intensitas ini tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Pemain seringkali terburu-buru menembak, memaksakan crossing, atau terlambat mengirim umpan final ketika rekan mereka sudah berada pada posisi ideal. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian akhir dan ketenangan di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Persib. Peluang memang tercipta, tetapi belum ada yang benar-benar matang atau berbahaya karena proses menuju peluang tersebut kurang halus, kurang tenang, atau kurang presisi. Secara keseluruhan, Persib Bandung memperlihatkan fondasi permainan yang kokoh melalui dominasi tinggi dan struktur pertahanan yang solid. Namun, efektivitas dalam memaksimalkan peluang, variasi serangan yang kreatif, dan koordinasi lini depan masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Konsistensi dalam memecah pertahanan lawan hanya bisa dicapai jika para pemain mampu mengombinasikan kualitas individu dengan eksekusi taktik yang matang serta komunikasi yang lebih baik. Dengan memperbaiki aspek penyelesaian akhir, memperkaya variasi serangan, serta memaksimalkan peran gelandang serang, Persib sebenarnya memiliki peluang besar untuk tampil jauh lebih tajam dan mematikan di pertandingan berikutnya. Identitas permainan mereka sudah terbentuk, tetapi efektivitasnya baru akan terlihat ketika dominasi tersebut berhasil diterjemahkan menjadi gol yang konsisten.